Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Leticia Nahmuri dengan NIM 2020839096. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai kajian penerapan nilai-nilai Pancasila pada profesi dokter terkait aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia, yang merupakan tugas individual yang diberikan oleh Ibu Abbas pada blog Humaniora Pancasila. Poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, aborsi. Apa itu aborsi dan definisi menurut beberapa ahli? Aborsi secara umum sering dimaknai sebagai upaya peniadaan atau penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Menurut Profesor Hanafia mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung atau hamil sebelum waktunya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan dengan alasan apapun sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar kandungan ibunya. Menurut KUHP, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai 38 sampai 40 minggu. Dalam kedokteran, aborsi adalah keluarnya produk konsepsi, dalam hal ini plasenta, selaput janin, dan janin secara prematur dari rahim ibu. Dalam dunia medis, aborsi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, abortus spontaneus atau aborsi spontan, dan yang kedua, abortus provokatus atau aborsi dengan kesengajaan. Yang pertama, aborsi spontan merupakan proses gugurnya janin dalam kandungan yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa ada unsur kesengajaan. Aborsi jenis ini pada umumnya tidak menimbulkan masalah dan perdebatan yang berarti. Aborsi yang kedua, yaitu aborsi dengan kesengajaan, adalah proses penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu. Aborsi dengan kesengajaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama abortus provokatus terapeutis, yang merupakan aborsi yang berindikasi medis atau pengobatan, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi bahwa dalam keadaan darurat, sebagai upaya untuk penyelamatan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medik tertentu. Tindakan medik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan: 1. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut. 2. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. 3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga. Contoh dari aborsi yang berindikasi medis adalah pertimbangan kehamilan yang membahayakan nyawa ibu pada kehamilan ektopik atau di luar rahim, sehingga harus digugurkan dengan pertimbangan keselamatan ibu dan menghindari bayi lahir cacat karena terbatasnya perkembangan janin di saluran tuba falopi, bukan di endometrium atau rahim. Yang kedua, abortus provokatus criminalis adalah aborsi yang berindikasi merusak atau merupakan tindakan kejahatan, dijelaskan dalam pasal 346 sampai 349 KUHP. Pada pasal 346 bahwa seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,
diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Pasal 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan penjara pidana paling lama 12 tahun. Ayatnya yang kedua, jika perbuatan ini mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Pasal 348 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayatnya yang kedua, jika perbuatan ini mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada pasal yang 349 menyebutkan, jika seorang tabib, dukun beranak, atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal ini dapat ditambah dengan 1/3 dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Contoh daripada aborsi yang berindikasi merusak atau merupakan tindak kejahatan adalah pengguguran janin pada wanita di luar pernikahan atau remaja yang masih duduk di bangku pendidikan yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini termasuk kejahatan karena dengan sengaja membunuh janin tanpa ada indikasi medis dan termasuk dalam tindak pidana. Contoh kasus aborsi yang ada di Indonesia yaitu kasus aborsi di Boyolali. Reni dan Arin resmi ditahan. Di sini untuk menggugurkan kandungan Reni yang sudah berusia sekitar 5 bulan itu, Arin memberinya 1 butir pil. Pil itu yang menyebabkan terjadinya aborsi. Kajian penerapan nilai-nilai Pancasila pada profesi dokter terkait aborsi. Dilihat dari perspektif Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 sangat berkaitan dengan kepercayaan akan Tuhan yang Maha Esa. Dalam ajaran di setiap agama, sangat dilarang untuk melakukan aborsi, karena merupakan tindakan yang bertujuan untuk membunuh janin yang merupakan tindakan yang menyimpang dari ajaran di setiap agama. Yang kedua, dilihat dari perspektif Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua sangat berkaitan dengan humanisme, yang artinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria atas segala sesuatu. Untuk itu, dalam profesi dokter, seorang dokter harus memiliki rasa humanisme atau mencintai kehidupan. Tanggapan terhadap aborsi. Aborsi dapat dibenarkan jika berindikasi medis atau pengobatan. Pada hal ini hanya dapat dilakukan jika kandungan membahayakan nyawa ibu atau janin tersebut, di mana lewat indikasi medis atau pemeriksaan dengan dokter dan perundingan keluarga untuk memutuskan apakah harus dilakukan aborsi jika kandungan membahayakan nyawa ibu. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Aborsi tidak dibenarkan jika dilakukan secara sengaja tanpa indikasi pengobatan atau medis. Dijelaskan pada pasal 346 sampai 349 KUHP bahwa tindakan pengguguran janin secara sengaja masuk dalam tindak pidana karena semua makhluk hidup pantas untuk mendapatkan kehidupan. Penjelasan kedua mengenai eutanasia. Apa itu eutanasia dan definisi menurut beberapa ahli? Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani. Eu artinya baik, sedangkan thanatos berarti kematian. Jadi secara harfiah, eutanasia berarti kematian yang menyenangkan dan tanpa penderitaan. Menurut Hillman, eutanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan atau mercy killing. Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Menurut Pilo, eutanasia berarti mati dengan tenang dan baik. Terdapat juga pendapat dari Dr. R. Suprono yang membagi eutanasia dalam 4 bentuk, yaitu eutanasia sukarela, eutanasia terpaksa, mercy killing sukarela, dan mercy killing terpaksa.
Dilihat dari cara dilaksanakannya, eutanasia dapat dibedakan atas eutanasia pasif dan eutanasia aktif. Eutanasia pasif merupakan perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Eutanasia aktif merupakan perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Eutanasia aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eutanasia aktif langsung atau direct dan eutanasia aktif langsung atau indirect. Eutanasia langsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. Jenis eutanasia ini dikenal juga sebagai near healing. Eutanasia aktif tidak langsung atau indirect adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien. Namun mengetahui adanya risiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Contoh kasus eutanasia adalah kasus pada Terri Schiavo. Dia roboh dan kehilangan oksigen dan kemudian nyaris lumpuh sama sekali. Dia berada dalam koma selama 15 tahun. Suaminya menghendaki agar selama kanan Terri dicabut. Sempat terjadi perdebatan antara orang tua Terri dan juga suaminya. Namun akhirnya pengadilan mengabulkan permintaan suami Terri. Akhirnya Terri meninggal 31 Maret 2005 setelah 13 hari selangnya dicabut atas perintah pengadilan. Kajian penerapan nilai-nilai Pancasila pada profesi dokter terkait eutanasia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terkait dengan eutanasia sendiri, apabila dihubungkan dengan filosofi daripada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka pemberlakuan eutanasia di Indonesia adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan kodrat dan nilai-nilai luhur dari berbagai macam ajaran yang berlaku di Indonesia. Salah satu hak manusia yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan bukan hak untuk mati. Sebagaimana dipahami dalam pasal 344 KUHP bahwa barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Juga dijelaskan dalam pasal yang lain yaitu pada pasal 338 KUHP, 340 KUHP, 359 KUHP, dan 345 KUHP. Pasal-pasal ini mengingatkan dokter walaupun ada alasan kuat untuk membantu pasien atau keluarga pasien untuk mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukum ini harus dihadapi. Tanggapan terhadap eutanasia. Eutanasia tidak dapat dibenarkan jika melihat lewat pendekatan pada sila pertama, karena hidup merupakan pemberian dari Yang Maha Esa, dan hanya Tuhanlah yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang. Eutanasia juga tidak dapat dibenarkan jika lewat pendekatan hukum dijelaskan dalam pasal 344 KUHP bahwa tindakan menghilangkan nyawa seseorang dapat dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Juga dalam beberapa pasal KUHP yang lain dijelaskan. Hal ini mengingatkan para dokter untuk tidak membantu mengakhiri hidup atau memperpendek usia pasien, atau ancaman hukuman ini harus dihadapi. Yang ketiga, penjelasan mengenai cloning pada manusia. Apa itu cloning dan definisi menurut beberapa ahli? Secara umum, cloning merupakan sejumlah proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan salinan suatu kesatuan biologik yang secara genetik identik tanpa melalui reproduksi seksual. Bahan salinan ini disebut klon dan mempunyai genetik yang sama dengan asalnya. Menurut Oxford Advanced Learning Dictionary, klon adalah satu kelompok tumbuhan atau organisme yang dihasilkan secara aseksual dari satu pendahulu atau ancestor. Menurut Pratiwi Sudarsono, cloning adalah perbanyakan sel atau organisme secara aseksual. Ensiklopedia Britannica menyebut klon sebagai organisme individual yang tumbuh dari satu sel tubuh tunggal orang tuanya yang secara genetik identik.
Jenis-jenis klon. Dewasa ini terdapat beberapa jenis cloning yang telah diteliti. Yang pertama, cloning molekul. Cloning molekul DNA bertujuan menghasilkan sejumlah besar DNA yang identik untuk penelitian lanjut atau menggunakan DNA pada organisme yang intak untuk menghasilkan protein yang bermanfaat bagi penelitian maupun aplikasi bagi kesehatan manusia. Yang kedua, cloning sel. Cloning sel bertujuan menghasilkan suatu populasi sel dari satu sel tunggal pada organisme unisel, seperti bakteri dan jamur. Proses ini relatif mudah dan hanya memerlukan inokulasi pada media yang sesuai. Yang ketiga, cloning organisme. Disebut juga cloning reproduksi yang bertujuan untuk menghasilkan organisme multisel yang identik secara genetik. Contoh kasus cloning pada manusia, yaitu pada manusia cloning pertama. Clonaid, perusahaan bioteknologi di Bahama, sukses menghasilkan cloning manusia pertama di dunia dengan lainnya F, 26 Desember 2002 lalu. F merupakan bayi pertama yang lahir dari 10 implantasi yang dilakukan Clonaid pada tahun 2002. Kajian penerapan nilai-nilai Pancasila pada profesi dokter terkait cloning manusia. Dilihat dari perspektif Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 sangat berkaitan erat dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan cloning manusia tidak dapat dibenarkan jika dilihat lewat perspektif Pancasila pada sila 1, karena merupakan usaha untuk menciptakan manusia lewat perkembangan bioteknologi yang bertentangan dengan sila pertama, karena Tuhanlah sang pemberi hidup dan pencipta umat manusia. Dilihat dari perspektif Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan, yang adil dan beradab, maka cloning manusia tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Untuk itu, sikap yang harus dimiliki oleh seorang dokter jika dilihat dari perspektif Pancasila ialah tidak membenarkan tindakan tersebut. Tanggapan tentang cloning. Cloning pada manusia belum dapat dibenarkan, karena lewat pendekatan etik dan moral, hal ini masih dalam pengembangan dan belum cukup aman untuk diaplikasikan pada subjek manusia. Bila di kemudian hari cloning menjadi teknologi yang aman, masih perlu pula dikaji apakah cloning dapat membawa malapetaka psikologis bagi para klon. Dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Klonasi pada Manusia, pada tahun 2015 dinyatakan bahwa negara anggota harus mencegah segala bentuk klonasi pada manusia yang tidak bersesuai dengan harkat martabat manusia dan harus melindungi makhluk insani, sehingga lewat pendekatan ini cloning pada manusia tidak dapat dibenarkan. Demikian penjelasan saya mengenai aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia. Mohon maaf jika terdapat salah dalam bertutur kata, dan terima kasih.